Tak terima direndahkan dan diminta uang saat masih duduk sekolah, seorang pria di Kota Semarang melampiaskan balas dendam dengan menganiaya kakak kelasnya. Pelaku menganiaya korban saat bertemu di jalan. Masa lalu bagi Andi Prasetyo tak selamanya menyenangkan. Pria berusia 38 tahun ini dendam terhadap kakak kelasnya saat duduk di bangku SMP. Saat itu, Andi Prasetyo alias Gentong mengaku kerap direndahkan dan dimintai uang oleh kakak kelasnya Teguh Suntoro. Setelah puluhan tahun berlalu, rasa dendam Gentong belum hilang. Saat bertemu kakak kelasnya itu di jalan, Gentong melampiaskan dendamnya dengan menganiaya korban. Tersangka sempat meminta seluruh uang yang pernah diminta korban dan meminta maaf apa yang telah dilakukan dulu. Sementara korban yang dianiaya menderita luka di tubuhnya. Dulu aku sekolah di Ampras ini dimintain duit terus sama dia itu loh Pak. Terus aku teringat itu tuh waktu dia di jalan. Aku kembali terus tak ngomongin gitu, dia ngomong dia lontak. Bersamaan dengan itu tersangka kemudian lewat rekan-rekan, lewat menghampiri korban, kemudian di situ melakukan penganiayaan, pemukulan sehingga terdapat beberapa luka di wajah, di mata. Setelah bersembunyi selama sepekan dari kejaran polisi, tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dua petani di Pandeglang, Banten terlibat duel maut di sawah di mana satu diantaranya tewas bersimbah darah. Pelaku yang juga merupakan teman korban sakit hati karena korban tidak mau membayar tagihan listrik rumah yang sudah disewanya sebelumnya. Aparat Polres Pandeglang, Banten harus turun ke sawah saat akan menangkap pelaku pembunuhan seorang petani di Desa Koncang, Kecamatan Cipecang. Pelaku yang juga seorang petani berusia 60 tahun itu tidak berkutik dan hanya bisa pasrah saat digelandang polisi. Pelaku diketahui merupakan teman dan tetangga rumah korban di Kampung Jemah, Desa Koncang. Pelaku mengaku sakit hati pada perlakuan orang tua korban sejak 15 tahun lalu terkait bagi hasil usaha ikan dan ingin melampiaskannya pada korban. Korban dan pelaku sempat berduel, namun korban yang terluka meregang nyawa saat berusaha kabur ke gubuk tengah sawah. Polisi juga menyita satu senjata tajam yang digunakan pelaku membunuh korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dan ini sakit hati terhadap orang tuanya 15 tahun yang lalu dengan alasan bahwa dulu ada kerja bagi hasil usaha ikan oleh orang tuanya tetapi tidak dapat, malah digunakan untuk syukuran kepada si korban. Ditambah lagi dengan sakit hati terkait dengan masalah yang lain, di mana listrik yang digunakan, yang dimiliki oleh si pelaku itu digunakan oleh keluarga korban dan tidak mau ataupun membayarnya suka hatinya. Sebelumnya petani bernama Suganda 69 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di gubuk sawah oleh anaknya. Korban terluka di leher dan badannya akibat sabetan senjata tajam. Tidak ada yang melihat duel berdarah ini, namun di lokasi kejadian ditemukan banyak bercak darah korban. Pembunuh pria seorang juragan jual beli pasir di Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap. Pelaku merupakan pekerja di tempat korban yang sakit hati karena sering dimarahi dan dituduh mencuri uang korban. Tiga pelaku pembunuhan ini harus berjalan tertatih dan menahan sakit karena luka tembak di kakinya saat dihadirkan dalam gelar perkara di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Ketiganya membunuh Abdul Dani, seorang juragan jual beli pasir di kawasan Marendal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah satu pelaku merupakan pekerja korban yang sakit hati, sering dimarahi dan perlakuan kasar korban. Dendam yang memuncak saat korban menuduhnya menggelapkan uang hasil usaha. Ketika cekcok yang berujung perkelahian, pelaku dibantu dua rekannya yang langsung menganiaya korban menggunakan senjata tajam dan linggis hingga tewas. Akhirnya dendam. Bahwa ternyata ada uang yang digelapkan, tapi itu belum bisa kita buktikan juga.
Atas perbuatannya, ketiga pelaku mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Abdul Dhani, juragan jual beli pasir, tewas dikeroyok teman yang juga pekerjanya setelah terlibat cekcok di Jalan Pendidikan Tanah Garapan. Korban tewas akibat luka sabetan senjata tajam di kepala dan dada. Usai diotopsi, jenazah Abdul Dhani yang tiba di rumah duka di Jalan Kebun Kopi Desa Marendal 1 Deli Serdang disambut isak tangis keluarga. Bahkan istrinya tak sadarkan diri hingga harus digotong keluarga ke rumah duka. Jenazah korban kemudian dimakamkan di TPU Jalan Bajak, Desa Marendal tidak jauh dari rumah duka. Dipicu salah paham, sesama tukang bangunan di Pekanbaru Riau berkelahi yang mengakibatkan salah satunya tewas. Duel berdarah ini terjadi di barak tempat keduanya beristirahat selepas kerja. Buruh pembunuh rekan kerja ini sudah tidak berdaya saat dirawat di rumah sakit usai kakinya ditembak polisi. Pria 28 tahun ini terpaksa ditembak lantaran kabur saat akan diciduk polisi di tempat persembunyiannya. Pelaku membunuh rekan kerja sesama buruh di barak tempat mereka beristirahat usai bekerja di Jalan Asofa Payung Sekaki Pekanbaru Riau. Saat kejadian, korban dan pelaku cekcok yang berujung perkelahian yang dipicu salah paham. Korban yang terluka karena senjata tajam tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Misi paham yang memang dari awal sebelum kejadian sudah sering bertengkar, berkelahi, sering ejek-ejekan. Nah, puncaknya pada malam itu si korban kembali lagi cekcok ribut dengan pelaku, dan ada omongan dari korban, kalau kau berani bunuh aku, bunuhlah aku. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Pekanbaru dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Rudi, seorang buruh bangunan, ditemukan bersimbah darah di barak tempatnya bekerja. Terdapat luka tikaman senjata tajam di dada dan perutnya. Jenazah korban sudah diserahkan ke keluarga dan dimakamkan di Kabupaten Rokan Hilir Riau. Buntut sakit hati akibat saling ejek juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Akibat sering diejek jomblo tak laku, seorang pemuda membunuh teman kerjanya. Tragisnya, korban tewas sebulan menjelang pernikahan. Ibu korban menangis histeris melihat jenazah anak ketiganya sudah terbujur kaku. Korban disemayamkan di rumah duka di Jalan Pasar 2 Timur, Kecamatan Medan, Marelan, Medan, Sumatera Utara. Korban Randy Ramadan dibunuh rekan kerjanya di sebuah kantor distribusi air mineral. Menurut rekan kerja mereka, pelaku dan korban memang tidak akur dan sering terlibat cekcok. Korban sering mengejek pelaku karena statusnya yang masih sendiri. Saat korban tertidur, pelaku langsung menusuk korban dengan senjata tajam. Kaget mendapati dirinya dianiaya dengan senjata tajam, korban pun melawan. Sempat terjadi perkelahian sengit antara pelaku dan korban, namun akhirnya korban kalah dan tersungkur bersimbah darah. Pelaku akhirnya ditangkap teman-temannya dan diserahkan ke polisi. Ya ejek-ejekan biasa lah namanya, kami kan sering kumpul juga kayak di gudang satu namanya, yang sekawan ini udah tua belum nikah jadi dia jomblo gitu, dia marah dia. Tersinggung dia gitu ya, pelaku ini gitu. Yang pun sering pakai hati dia main. Tragis takdir yang harus diterima Randy dan kekasihnya karena korban baru beberapa hari sebelum menggelar tunangan dan akan melangsungkan pernikahan 1 bulan ke depan. Harapannya pelakunya dihukum seberat-beratnya. Udah ditangkap atau gimana, Pak? Udah. Baru tunangan atau gimana, Pak? Iya, baru tunangan tanggal 5 semalam. Tanggal 5 semalam ya, Pak. Ayah korban menambahkan Randy adalah tulang punggung keluarga. Kasus pembunuhan ini ditangani Polsek Medan Sunggal. Kesal kekasih gelapnya kalah bersaing saat bekerja, seorang pria di Gunung Kidul, Yogyakarta menganiaya rekan kerja kekasih gelapnya hingga 2 kali. Korban pernah ditikam dan saat sudah pulih, korban ditabrak lari oleh pelaku.
RST, warga Gunung Kidul, Yogyakarta, ditangkap polisi karena menganiaya dan menabrak lari seorang karyawati perusahaan jasa keuangan. Yang mengejutkan, motif pelaku tega melakukan aksinya lantaran sering mendengar curahan hati kekasih gelapnya yang selalu kalah bersaing dalam hal pekerjaan di kantor. Pelaku kemudian merencanakan untuk mencederai korban agar tidak bisa masuk kerja hingga kekasih gelapnya tidak lagi tersaingi di kantor. Korban pernah ditikam pelaku hingga harus dirawat di rumah sakit. Dan ketika sudah pulih, korban yang mengendarai motor ditabrak lari pelaku menggunakan mobil. T ini mempunyai teman perempuan. Yang kebetulan teman perempuannya ini bekerja di Mandala Finance bersama dengan korban. Dikarenakan korban ini kok sering unggul dibandingkan dengan teman si RST, berceritalah si RST ini dengan si RST. Hanya bercerita, tidak menyuruh ya. Nanti takutnya ada salah paham. Hanya bercerita keluh kesah terkait kenapa kok saya tidak unggul seperti itu. Ya. Pelaku ditangkap setelah polisi yang menyelidiki kasus ini menduga pelaku yang mencederai korban adalah orang yang sama dan berbekal rekaman CCTV di lokasi tabrak lari. Atas perbuatannya, pelaku bersama rekannya yang membantu aksi ini terancam hukuman 20 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup. Sepasang muda-mudi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tertangkap tangan saat berbuat asusila di dalam mobil. Realita akan segera kembali.